Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fahira Nurulani akan sharing sedikit mengenai materi kajian lingkungan hidup. Nah, materi pertama saya yaitu mengenai kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok di universitas saya, yaitu Universitas Tadulako atau disingkat dengan UNTAD. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kajian lingkungan hidup. Jadi kajian lingkungan hidup menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2009, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan pola ilmiah pokok adalah serangkaian langkah atau tahapan yang digunakan untuk menyusun, menguji, dan memahami fenomena alam atau masalah tertentu. Nah, pola ilmiah pokok ini merupakan suatu penciri perguruan tinggi atau dengan yang lainnya. Jadi, setiap perguruan tinggi ini punya pola ilmiah pokok ini karena dia merupakan penciri dari suatu universitas. Nah, sejak awal didirikannya UNTAD ini telah menetapkan kajian lingkungan hidup sebagai PIP-nya. PIP di UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 yang dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal. Nah, UNTAD memilih kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Pilihan itu sudah berdasarkan pertimbangan keunggulan komparatif tiap daerah dengan ciri iklim daerahnya. Jadi, karena pola ilmiah pokok ini merupakan suatu penciri di suatu universitas, dan UNTAD sendiri memilih pola ilmiah pokoknya yaitu lingkungan hidup dan pemukiman. Dan itu sudah berdasarkan dari keunggulan komparatif tiap daerah dengan ciri iklim yang ada di sekitar Universitas Tadulako ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan dan hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu ekologi. Jadi, ekologi itu menurut Winarno 1992 dia bilang bahwa ekologi itu adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan sesamanya dengan benda-benda tidak hidup yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas hubungan ekologi dengan ilmu fisika, ilmu kimia, dan juga ilmu bumi dan antariksa. Pada ilmu fisika, dia berperan dalam faktor fisik ekologi, seperti sinar matahari, perubahan suhu, dan juga daya serap tanah. Sedangkan pada ilmu kimia, dia ini berperan karena dalam ilmu ekologi itu proses kimia seperti pH, kandungan oksigen terlarut, dan juga kandungan unsur seperti karbon, nitrogen, dan fosfor itu merupakan bagian yang penting. Dan yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa. Ekologi berkaitan dalam berbagai proses yang dipengaruhi oleh hal-hal atau peristiwa, misalnya siang malam, musim kemarau atau musim hujan, gravitasi, endapan aluvial, vulkanik, erosi, abrasi, sedimentasi, posisi lokasi tertentu yang menjadi kajian terhadap peta bumi dan kemiringan lahan. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep lingkungan hidup. Jadi lingkungan ini bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Jadi lingkungan biotik ini dia merupakan segala bentuk makhluk hidup, misalnya manusia, organisme laut, organisme daratan, dan seterusnya. Sedangkan lingkungan abiotik ini dia adalah segala sesuatu yang berupa zat tak hidup, gejala dan proses yang bersifat tak hidup yang hadir di sekeliling sesuatu, organisme, unsur-unsur bagian dari lingkungan tak hidup seperti tanah, air, udara, batuan, suhu, hujan, angin, dan lain-lain, dan seterusnya. Namun jika dilihat dari aspek manusianya, maka lingkungan ini bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan juga lingkungan budaya. Jadi kita lanjut pembahasan kita mengenai komponen lingkungan hidup, entah itu lingkungan hidup fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Pertama-tama kita bahas mengenai komponen lingkungan hidup, fisika, dan kimia. Terus dia ini mencakup berbagai unsur dan faktor yang membentuk karakteristik fisika dan kimia dari suatu area atau ekosistem, diantaranya yaitu iklim, atmosfer, kualitas udara, kualitas air tanah, geologi, radiasi, siklus biogeokimia, keasaman lingkungan, serta kualitas tanah. Selanjutnya komponen lingkungan hidup biologi. Jadi komponen lingkungan hidup biologi ini dia mencakup berbagai faktor yang membentuk keanekaragaman hayati, interaksi antar organisme dalam ekosistem. Di antaranya itu produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Selanjutnya yaitu komponen lingkungan hidup sosial. Jadi komponen sosial dan lingkungan ini mengacu pada aspek lingkungan yang berkaitan dengan interaksi manusia, hubungan sosial, dan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya komponen lingkungan hidup
ekonomi dan budaya. Jadi komponen lingkungan hidup, ekonomi, dan budaya ini dia mengacu pada aspek lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi manusia, sistem nilai budaya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan terakhir yaitu komponen lingkungan hidup, kesehatan masyarakat. Jadi dia ini mencakup berbagai lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Di antaranya itu kualitas udara, sanitasi dan air minum, kualitas air, kualitas tanah, paparan bahan kimia beracun, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, kebersihan makanan, pestisida dan bahan kimia pertanian, paparan radiasi, dan juga infrastruktur medis termasuk dalam hal ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan dan kebijakan lingkungan hidup. Jadi kebijakan dan peraturan lingkungan hidup ini dia bertujuan adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, apa saja sih permasalahan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? Jadi itu masalahnya itu terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, habitat ekosistem di pesisir laut semakin rusak, dan juga kualitas udara semakin menurun. Jadi dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mencakup lingkungan hidup agar lingkungan ini tetap lestari. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia. Jadi secara filosofis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan serta perlindungan hidup yang memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Lanjut lagi ke kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa poin penting tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup ini. Yang pertama itu pengetahuan tradisional, yang mana kearifan lokal itu dia mencakup tentang pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terus yang kedua itu ada keseimbangan ekosistem. Jadi kan kearifan lokal itu dia sering bertuju kepada keseimbangan ekosistem karena dia mencakup penggunaan sumber daya alam dengan bijak, pelestarian hutan, perikanan yang berkelanjutan, dan upaya yang menghindari kerusakan ekosistem yang dapat mengancam mata pencaharian dan kehidupan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi beberapa kearifan lokal ini dia mencakup tentang strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi yang akan menjadi pertanyaan mungkin, mengapa kearifan lokal ini harus dilestarikan? Jadi kearifan lokal ini dia harus dilestarikan karena dia berisi tentang tata cara memakai, mengelola, dan merawat sumber daya alam yang ada dengan bijak dan logis sambil menjaga lingkungan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.